Puji Tuhan, kita ketemu kembali di dalam program channel Yusuf Manubulu. Bagaimana kita akan melihat atau menyaksikan tayangan kesaksian orang yang tadinya dari latar belakang iman yang berbeda, yaitu dari agama Islam. Nah, bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus? Bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, bukan Tuhan huruf-huruf yang hanya ditulis di dalam buku, terus kemudian disuruh percaya kepada umatnya. Enggak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, teman-teman. Ya, kenapa kami hadirkan kesaksian demi kesaksian? Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Karena manusia ini perlu keselamatan. Ingat, kehidupan kekal itu sangat penting. Ya, jangan sampai Anda beriman percaya kepada satu ajaran yang tidak bisa bawa Anda ke surga. Betapa ngerinya hidupmu karena apa? Karena kalau manusia sudah mati, itu masuk di dalam neraka kekal. Hanya Tuhan yang baik, hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa manusia keluar dari kematian, dari kebinasaan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa manusia ke surga. Jangan sampai terlambat, teman-teman. Ya, oleh sebab itu, ikuti tayangan kesaksian ini bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan bagaimana ajaibnya Tuhan dan bagaimana real dan nyatanya Tuhan. Ya, jadi jangan sampai Anda dibodohin karena banyak itu yang mualaf-mualaf apologet itu membodohi. Ya, mereka terus menghadirkan hal-hal yang menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus. Yang rugi siapa? Yang rugi orang lain yang menyaksikan. Karena itu adalah semuanya adalah dusta, berita bohong. Ya, Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang nyata. Oke, pada kesempatan ini saya akan hadirkan seorang narasumber yaitu Muhammad Rafi. Ya, selamat ya, shalom. Shalom, Pak. Mas Rafi, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Pak. Ya, nah, Mas Rafi ini adalah mantan napi, ya. Ya, Mas Rafi ini pernah terlibat dengan kasus, narkoba. Nah, bagaimana beliau bisa kenal Tuhan pada saat beliau di penjara, mengalami sakit yang begitu parah dan tidak ada obatnya. Dan disitulah Mas Rafi mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, teman-teman, bagi Anda semua ini berita sukacita. Ya, saya juga tidak akan berpanjang lebar. Kita akan dengarkan langsung dari Mas Rafi bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu yang begitu hebat dan Tuhan Yesus menampakkan diri, menyentuh Rafi secara langsung. Itulah Tuhan yang benar, ya. Kalau Tuhan yang tidak tersentuh, Tuhan yang tidak pernah menampakkan diri kepada manusia, itu omong kosong, itu dusta, itu dongeng semua, ya. Bagaimana Tuhan kok tidak bisa dirasakan oleh manusia? Nah, ini menjadi senjata dari orang-orang dari, kepercayaan yang berbeda ya, dari agama, yang lain untuk selalu mengatakan, "Oh, Tuhan itu bukan manusia." Memang Tuhan bukan manusia, ya. Tapi semua apa yang kalian sampaikan itu adalah pembodohan bagi umat manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang benar, itu Tuhan Yesus. Dia bukan manusia, tapi dia menjadi manusia. Oke, kita akan dengar. Terima kasih buat Mas Raffi yang sudah hadir ya. Tuhan memberkati Mas Raffi buat kebaikan Anda yang mau berbagi bagaimana kasih Tuhan di dalam hidupmu. Oke, saya tidak akan berpanjang kata teman-teman. Kita akan langsung dengarkan bagaimana kesaksian daripada Mas Raffi. Silakan Mas Raffi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda, silakan. ya. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya, kalau masih di KTP,
Muhammad Rafli. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus. Sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Latar belakang saya adalah keluarga dari Muslim, keluarga papa dan mama. Saya punya orang tua, dua-duanya Muslim, dan juga ada orang saudara dari mama itu Kristen, tapi saya lebih dominan tinggal di tempat papa. Saya itu dulu sempat tinggal sama omah saya karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken, karena orang tua saya dan orang tua saya itu mama dan papa saya suka berantem. Dan akhirnya saya dirawat sama omah saya mungkin di umur 4 sampai 7 tahun. 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Saya tinggal sama omah saya. Omah saya kebetulan Kristen, tapi tetap saya menjalankan agamanya Muslim. Dan saya balik lagi ke Jakarta Utara. Saya balik lagi berjalan hidup seperti biasanya dengan keagamaan saya dulu. Dan berjalannya waktu sampai tiba saatnya saya lulus dari sekolah di SMA Ragunan. Saya dulu adalah atlet sepak bola, karena frustasi, karena gagal, saya cedera, saya rusak, saya jatuh di dalam dosa, saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai free sex, bahkan saya mulai narkoba. Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016, di situ dimana titik saya harus ditangkap polisi. Saya harus berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Kebetulan saya waktu itu karena frustasi main bola, saya lari ke narkoba. Tadi saya pemakai, dan akhirnya saya harus jadi bandar, dan akhirnya saya ketangkap di 2016 di bulan 10. Saya masuk di rutan 2016 sampai 2017, dan ketika di rutan saya 2017 saya dipindahkan ke lapas Cipinang Kriminal, sampai 2020 saya dipindahkan akhirnya ke lapas Cipinang Narkotik. Di situ ya hidup saya masih tidak baik, saya masih merokok dan yang lain. Dan ketika di narkotik di 2020 saya sakit, saya ke klinik, saya datang ke klinik, saya diperiksa dan saya didiagnosa sakit TBC MDR atau multi drug resistant. Nah, di situ dokter bilang sama saya akan masa pengobatan saya 18 bulan, recovery 2 bulan. Jadi saya harus menjalankannya selama 20 bulan. Dan saya tidak bisa diobati, pengobatan saya nggak bisa di lapas, tapi harus dipindahkan ke rumah sakit Pengayoman. Di rumah sakit Pengayoman pun masih seperti itu. Masih kehidupan saya tidak baik. Karena saya jauh dari, saya tidak mengenal Tuhan. Kalau dibilang kenal Tuhan, tidak, saya tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika agama saya masih saya yang dulu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengikuti ibadah saya. Dan di Pengayoman itu perjalanan waktu saya ketemu yang sekarang jadi saya. Puji Tuhan, dia sekarang jadi istri saya. Dia datang karena saya itu temenan sama dia dari SD, terus sempat jadi pacar saya, mantan saya, terus kita balik lagi ketika saya di dalam. Saya sempat bohong sama dia, saya bilang saya lagi di rumah sakit Persahabatan. Ternyata di situ hati saya gelisah. 3 hari kemudian saya bilang saya di rumah sakit Pengayoman, dan dia tahu rumah sakit Pengayoman itu untuk rumah sakit orang-orang yang ditahan. Dia datang, dia besuk saya. Dia orang Kristen, dia nggak pernah menginjili saya, dia nggak pernah kasih ayat Alkitab ke saya, dia nggak pernah tuntut saya, ayo lu harus ikut Yesus, lu harus terima Yesus, enggak. Tapi lewat perilakunya dia mengasihi saya. Dia datang bawa makanan, dia nggak memikirkan saya doang, tapi dia memikirkan teman-teman saya yang lain. Singkat cerita,
dia bilang gini ke saya, "Sebenarnya saya capek, berhubungan seperti ini, karena terang dan gelap nggak bisa disatukan." Saya bilang gini, "Hah? Terang dan gelap nggak bisa disatukan? Oh ya udah deh, saya mikir-mikir dulu deh, kasih saya waktu deh 3, 4 minggu atau 1 bulan," saya bilang gitu. Oke, nah disinilah titik di mana saya bisa, saya menerima Yesus. Di sini titik saya menerima Yesus. Hari itu dia bilang seperti itu, malamnya saya tidur, puji Tuhan saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi saya, kehidupan saya sangat mewah, kehidupan saya sangat enak sekali. Saya gembira sekali, terus tiba-tiba saya duduk sendirian, tempat sepi, gelap. Lalu dari belakang ada yang pukul pundak saya, dia bilang gini, "Bangun, kamu telah diberkati." Di situ saya kebangun, saya bangun, saya langsung merenung, saya langsung mikir, "Bangun, kamu telah diberkati." Maksudnya apa? Terus saya nggak asing dengan kata-kata kamu diberkati karena keluarga dari mama kan sebagian ada yang Kristen, suka ngomong berkati berkati gitu. Jadi saya kayak apa ini dari Yesus? Saya bilang gitu kan. Apa ini dari Yesus ya? Saya ngerenung beberapa saat, terus ada yang meyakinkan diri saya itu dari Yesus. Kamu sudah diberkati. Akhirnya saya langsung saya bilang gini, oke, saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Lalu saya pagi-pagi saya telepon istri saya ini, saya telepon, saya bilang, eee, "Aku sekarang terima Yesus." "Kok bisa?" "Ya, saya terima Yesus." "Bukan karena aku kan?" "Bukan karena kamu. Tadi aku habis ketemu sama Tuhan lewat mimpi. Tuhan bilang kamu telah diberkati." "Beneran?" "Iya." "Bukan karena aku kan beneran?" "Iya, bukan karena kamu." Dan saya bilang gini ke istri saya, "Walaupun kamu tinggalin aku akan tetap sama Yesus." Saat itu istri saya masih jadi pacar. Saya bilang seperti itu, "Walaupun kamu tinggalin aku akan tetap pilih Yesus, aku akan tetap sama-sama Yesus." "Oh benar ya?" "Iya." Akhirnya istri saya ketika, besoknya dia besuk, dia bawain Alkitab ke saya. Dia bawain Alkitab ke saya, terus dia bilang, "Nih, Alkitab baca." "Oh iya." Ya udah saya baca aja, asal baca baca baca. Karena di pengayuman tidak ada hamba Tuhan yang datang ke situ untuk, melayani. Kebetulan nggak ada, ya udah akhirnya saya belajar, saya baca-baca. Baca Alkitab pun kayak baca komik ya, karena kan perjanjian lama begitu ya, ada kerajaan lah ini. Saya bilang sama dia, "Kok ini Alkitab, yang ini kok bacanya kamu baca dari perjanjian lama. Kalau kamu mau kenal sama Yesus lebih dalam lagi, kamu baca perjanjian baru." Oke, saya baca perjanjian baru. Di situ saya baca perjanjian baru. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang saya nggak ngerti. Tapi ya udah saya baca aja, yang penting saya baca. Pikiran saya begitu, yang penting gue bacalah. Saya nggak tahu tentang perumpamaan itu. Terus ketika itu istri saya bilang gini, "Kalau kamu sudah terima Yesus, kamu kamu nggak boleh kepahitan." "Ah, kepahitan?" "Iya, kamu nggak boleh benci sama orang." "Oh gitu ya?" "Iya. Karena kan kamu harus, ampunin kalau misalnya ada orang yang salah sama kamu harus ampunin." "Aku mau tanya sekarang kamu kepahitan sama siapa?" Ya saya sebutkan, sama papa saya, sama mama saya, sama ini, itu, saya sebutin. Terus istri saya bilang gini, "Ya udah sekarang matiin telepon, sekarang kamu telepon ya mereka ya, terus minta maaf sama mereka." "Hah, minta maaf sama mereka? Oh gitu ya?" Wah, sempet kayak berat ya, tapi ini harus saya lakuin. Karena saya nggak bisa ngampunin papa saya waktu itu. Saya punya kepahitan sama mama saya punya kepahitan sama papa saya, sama opa saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya terima Yesus, istri saya bilang, "Kamu harus mengampuni." "Oh gitu ya, udah." Saya belajar coba, saya telepon papa saya, "Pa, berat, bertahun-tahun saya pendem itu berat untuk, minta maaf." Akhirnya saya percaya itu kalau bukan pimpinan Roh Kudus nggak mungkin saya bisa melakukan itu. Saya buka hati saya, oke saya mau kenal Tuhan lebih dalam lagi, saya mau kenal Tuhan. "Pak, Api minta maaf ya." Terus sambil itu saya tahan, sambil, saya nangis.
Kenapa? Dia bilang, "Kok lu nangis?" "Iya, Api udah buat malu papa, Api udah, kecewain papa, maafin Api ya, Pa, begini." Terus papa saya cuma bilang gini, "Udah nggak apa-apa, papa juga minta maaf." Di situ ada kelegaan yang saya dapatkan. Di situ saya, mulai mulai rasa hati saya itu udah enteng. Terus, kemudian saya telepon lagi ke mama saya. Hari itu saya nggak bilang ke papa saya kalau saya terima Yesus, saya nggak bilang. Saya telepon mama saya, "Ma, Api sekarang terima Ma, Api minta maaf ya." "Kenapa?" "Ya, Api salah, begini begini, buat malu mama, Api harus dipenjara, begini gini." Terus, "Oh iya, nggak apa-apa Nak," gitu. Akhirnya di situ saya jujur sama mama saya, "Ma, Api juga minta maaf, Api sekarang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Api." "Oh, kamu udah terima Tuhan Yesus?" "Iya." "Maafin Api ya, Ma." "Iya, nggak apa-apa, kan itu semua pilihan." "Oh iya, Ma." Ya udah lakuin yang ikutin ajarannya yang benar sungguh-sungguh ya. Iya, jangan jangan main-main. Iya, Ma. Nah, Mama nggak marah kan? Enggak kok, Mama nggak marah. Kan kamu kan udah dewasa. Oke. Ya udah. Terus saya telepon opa saya, begitu juga. Opa saya bahkan bersyukur ketika saya minta maaf, terus ketika saya bilang saya terima Yesus, dia bersyukur sekali. Dia sukacita sekali. Nah, dari situ ketika saya memaafkan, ada rasa satu kelegaan yang saya dapatkan, ih enak ya, lega ya, lebih tenang, lebih 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 pokoknya dari yang saya suka ngedumel, yang suka benci, sekarang hilang gitu. Terus istri saya bilang gini, eee, "Siapa lagi?" "Udah nggak ada. Ingat loh, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kamu harus beriman. Kalau kamu berimannya sakit, kamu akan sakit terus loh. Tapi kalau kamu berimannya sembuh, kamu akan sembuh." Oh iya, saya belajar situ, belajar. Terus saya baca-baca Alkitab lagi, terus dapat ayatnya gini, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu." Di situ saya dibukakan lagi. Oh, bukan gua loh yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang udah milih gua loh. Ih, terima kasih Tuhan, saya orang yang nggak jelas begini Tuhan pilih. Terus, istri saya ngomong ke mamanya, "Ini aku melayani Raffi emang nggak apa-apa?" Terus mamanya bilang gini ke istri saya, Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang yang berdosa. Terus disampaikanlah itu ke saya, Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang yang berdosa. Dan ketika saya baca Alkitab lagi, saya nemuin lagi itu. Oh iya benar ya, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang-orang yang beriman ya, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Saya kan orang yang berdosa. Di situ saya, ya Tuhan, saya orang berdosa, saya pengen dipulihkan. Di situ saya ingin dipulihkan dalam hidup saya. Saya ingin dipulihkan dalam hidup saya. Bukan saya ingin disembuhkan, tapi saya ingin lebih dipulihkan dalam kehidupan saya. Karena kehidupan saya tidak baik. Saya udah free sex, saya narkoba, saya pernah yang aneh-aneh. Semuanya saya udah pernah rasain. Dosa-dosa yang udah saya lakuin, udah saya pernah lakuin semua. Dan akhirnya isi saya selalu bilang gini, "Tetap beriman ya, tetap beriman ya." "Iya, aku sehat, aku sehat." Akhirnya saya beriman terus, karena waktu itu saya sempat, udah sebelum kenal sama istri saya sempat udah keluarin darah, karena kan saya TBC MDR, multi drug resistant, itu di atasnya TBC. Kalau TBC biasa kan obat merah, tapi kalau saya enggak, saya harus minum satu hari itu 20 butir satu hari. Pokoknya setiap jam 11 atau jam 10 itu udah 20 butir ya udah harus saya minum sekaligus. Nggak boleh dicicil dua-dua, enggak, tapi harus semuanya. Di situ saya berjalan waktu terus saya sebelum kenal Tuhan itu saya sempat muntah darah. Saya sempat muntah darah di dalam ember, saya di atas kasur saya muntah darah. Akhirnya saya bilang gini, "Ya ampun masa gue mati di dalam penjara, nggak enak banget sih, tragis banget," gitu. Ya udah, ketika udah kenal Tuhan, ada kekuatan di situ. Ada, karena saya ingat, oh iya istri saya bilang kan harus beriman ya, harus beriman. Saya beriman terus. Terus dia bilang, "Nih kamu ikut live streaming ini ya, live streaming, eee, Tiberias." Ya saya ikutin, "Live streaming ini, saat teduh ya di hari Rabu." Oke. Akhirnya saya nonton terus, saat teduh di setiap hari Rabu itu ada satu hamba Tuhan, saat teduh, "Itu kamu live chat, kamu live chat, kamu live chat."
Oh, live chat ya? Oh iya, oke, saya live chat. Saya minta kesembuhan, saya terus saya minta pemulihan. Saya terus bilang, Tuhan, doakan saya untuk saya disembuhkan dari penyakit saya. Berjalan waktu ketika saya pengobatan saya udah masuk ke 10 bulan, saya live chat hari itu, saya dibilang gini, dibalas gini sama timnya, "Hari ini Tuhan berikan, kamu paru-paru yang baru." Saya tangkep, saya imanin, Tuhan ini buat saya percaya ini buat saya, paru-paru yang baru buat saya. Udah saat itu, saya ikutin saat teduhnya, dan ketika selesai saat teduh, biasanya kan dia, hamba Tuhan itu berdoa untuk beberapa pergumulan, tapi hari itu, dia cuma satu, dia berdoa cuma satu. Dia bilang gini, Roh Kudus bilang sama saya, ada orang yang sedang sakit TBC, yang sedang keluar darah, Tuhan berikan paru-paru yang baru. Tuhan akan sembuhkan. Saya tangkap Tuhan itu buat saya. Paru-paru baru buat saya. Saya beriman Tuhan. Itu buat saya. Setelah itu dapat 3 hari dari saya didoakan dapat 3 hari. Karena sebelum didoakan itu di awal bulan, 2 hari sebelum saya didoakan di saat teduh itu, kita ambil darah, biasa cek lab segala macam. Dan hasilnya 3 hari setelah saya didoakan, 3 hari, itu di persahabatan WA saya. Dia WA saya, "Rafli selamat ya, kamu sudah dinyatakan sembuh." Saya bingung, kok sembuh? Saya aja baru 10 bulan, belum, baru setengah perjalanan doang nih pengobatan. Saya telepon, "Pak, kok saya dinyatakan sembuh?" "Iya Vi, kamu dinyatakan sembuh, selamat ya." Lah, kan saya baru 10 bulan Pak pengobatannya. "Iya, dari hasil lab kamu, dari hasil ronsen kamu, dari hasil dahak kamu, semuanya bersih kayak yang baru." "Kok bisa ya Pak?" "Iya, kita pun semua heran kenapa bisa kayak gini." "Bener Pak." "Iya, makanya kamu boleh kembali ke lapas." "Oke Pak, makasih Pak." Ketika itu saya langsung tutup telepon, saya langsung gini, "Gila ya Tuhan Yesus ya, gila banget." Sampai saya bilang, saya terheran-heran sampai saya bilang Tuhan Yesus itu gila. Ah, gila banget ya, kok bisa ya Tuhan Yesus ya yang nyembuhin saya. Dulu orang saudara saya tuh saya hujat, "Ngapain sih lu sembah dia? Dia jadi salib nggak pakai baju, lu mau minta sama dia." Ternyata dia yang saya hujat, dia yang sembuhkan saya. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Begitu sayangnya Tuhan kepada saya, sampai dia menyembuhkan saya. Yang tadinya saya udah benar-benar, ya udahlah, masih lama. Ternyata Tuhan berikan waktu hanya lewat beberapa hari, lewat beberapa bulan, saya bersama Tuhan, Tuhan sembuhkan semuanya itu, kesehatan saya. Bahkan dokter bilang, kita pun bingung, kenapa bisa sampai sebersih ini. Biasanya masih ada yang kabut kalau di ronsen, tapi ini bersih semuanya. Terima kasih Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya pengen melayani Tuhan. Saya pengen melayani Tuhan. Gimana ya Tuhan, saya pengen melayani Tuhan untuk membahas kebaikan Tuhan. Lalu dari situ ya berjalan waktu, saya dikembalikan ke lapas karena saya sudah dinyatakan sembuh. Akhirnya saya balik ke lapas. Disinilah titik mental saya, bagaimana kita menyangkal atau tidak. Di sini titiknya. Saya balik lagi ke lapas narkotik, karena kan lapas narkotik tahu saya Muslim. Ketika waktu itu juga saya sering sholat, saya waktu itu. Saya sering sholat. Terus ketika saya balik ke lapas dan saya keluar, ada satu kamar namanya Riko. Saya tanya sama dia, "Bang, begini, saya tanya, ibadahnya jam berapa begini?" "Oh lah, lu kan bukan Muslim sih." "Enggak, gue udah terima Yesus," saya bilang gitu. Saya ceritain bagaimana saya terima Yesus. Dia sukacita, "Ya ayo, besok jam sekian gini, ntar bareng ya kita." Oke. Ketika itu dia jalan duluan, saya jalan. Ketika saya turun, saya bawa Alkitab, saya, terus dia bilang gini,
Teman saya bilang gini, "Pi, lu gila ya?" "Ah, gila. Kenapa?" "Lu bawa Alkitab lu, udah goyang lu ya, lu stres lu ya?" Sampai saya dihujat seperti itu, "Udah gila lu, udah stres lu ya?" "Enggak." Ada beberapa teman yang bilang saya gila, saya stres, tapi saya nggak gubris. "Iya, saya udah terima Yesus, gua udah terima Yesus." "Wah, lu udah sarap lu, parah lu." Saya ke gereja sampai beberapa minggu, mungkin ada beberapa minggu saya dihujat seperti itu, "Lu gila ya, udah stres ya begini gini." Bahkan sampai di dalam kamar pun saya ditanya-tanya begini gini. Saya bilang, saya masih belajar tentang Tuhan." Saya bilang, "Ya, saya masih belajar." Dan di situ saya ketemu sama pembina rohani saya, namanya Ko Heri. Saya diajak kompak dulu sama Riko, dipertemukan, dikenalkan sama Ko Heri. Di situ saya sharing, karena saya banyak tidak mengerti, terus apa yang saya nggak mengerti selama di pengayoman dan ketika saya di kamar, di sel, saya selalu baca Alkitab, terus saya selalu tanya sama Ko Heri, "Kok, tadi saya habis baca ini, tapi saya nggak ngerti kok. Oh, ini begini begini begini." Dikasih ibaratnya dia menjelaskan seperti ini seperti ini seperti ini. "Oh iya kok, makasih kok." Terus saya bilang gini kok ke Ko Heri, "Kok, ketika saya terima Tuhan Yesus, terus saya ikut penyembahan atau ketika saya berdoa, kenapa ya kok sampai hari ini," saya bilang gitu, "hari ini ketemu Koko, saya selalu dikasih lihat gambaran kayak film gitu, Tuhan Yesus lagi pikul salib, Tuhan Yesus lagi dicambuk, Tuhan Yesus eh, lagi disalibkan. Itu kenapa ya kok?" Terus Ko Heri bilang gini ke saya, "Rafli, kamu tahu nggak semua orang Kristen dikasih penglihatan seperti itu." Ya itu artinya apa kok? Tahu nggak itu artinya apa? Itu dia kasih tahu kamu dengan caranya seperti itu Tuhan menebus kamu. Saya langsung, "Ah, iya ya benar ya. Dengan cara kayak gitu dia kan tebus dosa-dosa saya. Makasih kok." Dari ketika Koeri bilang seperti itu saya langsung, "Oh iya." Dari situ ketika saya penyembahan, saya berdoa, film-film yang gambar-gambar film itu yang saya lihat seperti film itu nggak ada lagi. Saya balik ke kamar, saya merenung, "Tuhan terima kasih, lewat karya salib Tuhan, Tuhan tebus saya. Saya mau semakin dipakai Tuhan, saya pengen melayani Tuhan, saya benar-benar pengen melayani Tuhan." Ya udah, saya akhirnya ketika itu saya bergaulnya ya di gereja, bermainnya di gereja dan ada komunitas kompak, komsel di dalam itu. Ya udah, berjalannya waktu, Ko Heri pulang, dia sebelum pulang dia bilang gini, "Rafli, kamu setia. Nanti kamu pulang kamu ikut Koko ya." "Oh iya kok." Dan akhirnya 1 bulan saya mau pulang, puji Tuhan, kamar saya itu kan penuh asap rokok lah. Saya bilang gini, "Tuhan, saya nggak bisa nih di kamar ini terus Tuhan. Kan saya baru sembuh, nanti kalau itu ntar saya sakit lagi Tuhan, saya nggak mau Tuhan." Eh, baru doa seperti itu, wow, Tuhan jawab doa saya beberapa minggu kemudian. Eh, Ketua Tamping itu adalah pengurus gereja di penjara. Saya dipanggil, saya dibilang gini, "Rafli, nanti malam kamu mutasi ke kamar Tamping." "Hah? Kok bisa?" "Iya, kamu kita udah lihat dari sikap, terus lihat dari absen, pembina rohani kita juga setuju, jadi kamu yang dimasukin ke kamar Tamping." "Oh gitu? Iya." "Oke." Akhirnya saya mutasi ke kamar Tamping gereja. Ketika di situ, kan kita dipanggil kan, akhirnya dipanggil namanya Muhammad Rafli. Pas dikasih tahu nomor kamarnya, dibilang gini, "Ih," kata petugasnya, "kok lu Muhammad tapi pindah kamar ke Tamping gereja?" "Iya Pak, saya udah terima Yesus." "Oh, ya udah sana masuk." Saya masuk. Puji Tuhan, di kamar Tamping itu tidak boleh merokok. Saya bilang, "Wah, Tuhan baik banget ya, saya dikasih kamar yang nggak ada asap rokok sama sekali, puji Tuhan sekali Tuhan." Dan di situ saya belajar, saat teduh setiap pagi. Saya belajar di situ sharing firman, teman-teman pada sharing firman, saya dengerin. Wah, saya puji Tuhan banget setiap harinya ada ada firman masuk, setiap harinya saya bergaul karib, sama teman-teman satu pelayanan. Dan akhirnya ketika detik-detik saya mau pulang, di situ saya ada rasa khawatir,
Saya bilang, "Tuhan, saya pulang mau kemana ya? Kalau ke rumah mama zona merah, lingkungan-lingkungan narkoba. Kalau ke tempat papa keluarganya muslim semua. Gimana ya Tuhan? Gimana ya?" Saya akhirnya istri saya yang sekarang jadi istri saya jemput, terus jemput sama kakaknya dijemput saya, sama mama saya jemput. Akhirnya saya ke hotel, saya ke hotel, saya nginep, istri saya pulang. Saya bilang gini, "Ya udah kamu pulang, udah aku di sini nggak apa-apa." "Oh nggak apa-apa, iya yang penting udah dapet." "Ya udah besok kamu gereja ya, ke gereja kita." "Di mana?" "Di Gading Nias, GBI Citra GNR." "Oh ya udah di tower apa?" "Tower Bougainville." "Lah oke." Saya naik Grab ke sana, nyampe di depan apartemen, itu banyak security yang pakai bajunya kayak polisi. Sempet saya, ada rasa trauma, parno, "Ih, Pak, stop dulu, Pak. Ini banyak polisi, Pak." "Enggak, ini security, Pak." "Oh, security." "Iya, security zaman sekarang tuh seperti itu." "Oh, gitu, oke." Saya tanya security, akhirnya saya masuk ke dalam gerejanya, saya bergereja, terus selesai ibadah, gembalanya datangin saya. Gembalanya nyamperin saya, kenalan, "Oh ini temen Meike ya, yang dari penjara ya?" Begini, "Iya." Saya didoakan, terus setelah didoakan dia bilang gini, "Kamu setia di sini ya, nanti, bulan depan kamu ikut pelayanan di sini." "Oh iya boleh Pak, boleh banget," saya bilang gitu. Terus mamanya datang ke saya, mertua saya datang samperin saya, "Raffi tinggal di mana?" Eee Semalam sih saya kemarin saya tidur di hotel sih semalam. Tapi hari ini saya mau nyari kos-kosan, saya bilang gitu. "Nyari kos-kosan?" "Iya." "Udah kamu tinggal di kita aja di apartemen. Nanti kamu sama kakaknya Meike, sama si Aldo, nanti biar Meike sama mama, sama papa, sama Cia, adiknya tidur di kamar belakang yang kamar besar." "Oh gitu, nggak apa-apa mah?" "Iya nggak apa-apa." Jadi saya langsung, "Ya ampun Tuhan terima kasih ya, sampai yang kayak gini aja Tuhan siapin, tempat tinggal aja Tuhan siapin, padahal saya udah bingung mau tinggal di mana." Ya udah, saya tinggal di situ. Di sinilah mulai, ibaratnya permasalahan atau, Tuhan mengizinkan permasalahan demi permasalahan datang kepada saya. Akhirnya Tuhan izinkan saya untuk kerja lagi, tapi bukan kerja yang baik, bukan kerja yang nggak baik, tapi kerja yang baik. Saya datang ke tempat papa saya jujur ke papa saya, "Pak, Api butuh kerjaan. Daripada Api kayak dulu lagi nggak jelas, Api butuh kerjaan, Pak." "Oh kerjaan ya?" "Iya." "Ya udah nanti papa cariin." "Oh ya udah." Terus saya bilang, "Api juga udah terima Tuhan Yesus, Pak. Jadi Api sekarang udah Kristen, udah terima Tuhan Yesus." "Oh, lu nggak usah ngomong, udah ada yang bilang sama gua udah tahu." "Oh gitu, iya gua udah tahu, nggak apa-apa. Udah lu jalanin, ini lo, jangan lu mainin agama. Kalau lu udah terima Yesus, udah ke Kristen, lu jalanin nih bener sungguh-sungguh. Jangan lu permainkan agama lu, nanti lu balik lagi balik lagi balik. Nggak boleh kayak gitu. Fokus sama agama lu, jalanin, tata tertibnya, lu jalanin apa yang disuruh sama Tuhan lu." "Iya Pak." "Papa nggak marah kan?" "Enggak lah, kan itu, hak lu udah dewasa, lu hak milih yang mana yang baik buat lu." "Terima kasih ya Pak." "Iya." "Udah nanti kerjaan Papa kasih tahu, Papa cariin." "Oke." Berjalannya waktu, beberapa hari kemudian papa saya tanya, "Pak mana Pak? Kok belum ada ini?" "Iya nanti." "Iya." Terus mama tiri saya telepon saya, "Api minta kerjaan sama Papa ya?" "Iya Tan." "Oh iya Papa lagi cari itu." "Oh iya Tan. Nanti kalau udah dapet kerja yang benar." "Iya Tan." Eh besoknya atau habis itu Papa telepon, "Gua ada kerjaan, tapi parkiran di Alfa Midi gitu. Lu mau nggak?" "Oh boleh Pak. Tapi ntar setoran ya begini gini." "Iya Pak nggak apa-apa." Ya udah. Ya udah saya di situ saya harus, parkir di Alfa Midi gitu, karena saya mikir gini, saya udah numpang di rumah orang, terus saya nggak ngapa-ngapain kan nggak enak banget, saya harus ada kerjaan lah, setidaknya saya harus, ada penghasilan. Ya puji Tuhan lewat parkiran itu, 1 hari saya bisa dapat 150 atau 200, dari situ saya kasihkan ke istri saya untuk, "Ini kita buat, ini pegang nih ini pegang nih." Jadi puji Tuhan
berjalan waktu, di sinilah saya digoda lagi. Saya digoda, datanglah teman, dia ngelihat saya, "Ih, udah pulang, Pi." "Iya, gini, ini rokok nih." Saya udah nggak ngerokok. "Ayo kita make yuk sana yuk." "Enggak, aku udah nggak make." "Beneran?" "Iya, udah nggak make." "Lu beneran udah nggak ngerokok?" "Oh iya." Ya udah, besoknya datang beberapa lama kemudian datang lagi, begitu juga, terus nawarin terus. Terus dia bilang gini, "Pi, gua ada barang 2 kilo, tolong cariin, tolong nih lu jalanin, gua nggak main kayak gitu lagi," saya bilang gitu. "Kalau nggak lu cariin aja orang-orang lu, entar lu kasih, entar lu gua transfer 20 juta." "Nggak, gua udah nggak main kayak gitu," saya bilang. Lalu beberapa hari kemudian dia datang lagi, dia bawa barangnya nih, "Cepetan cari channelnya, biar lu dapat duit nih 20 juta." "Nggak perlu, gua udah nggak kayak gitu." Dan ya, anehnya itu saya mau pemberkatan nikah. Saya mau pemberkatan nikah sama istri saya. Yang anehnya nominalnya itu sama persis sama nominal yang saya butuhkan untuk pemberkatan. Itu yang saya bingung ya. Saya langsung bilang sama istri saya, tadi ada teman nawarin barang. Aku bilang aku udah nggak mau, tapi dia bilang ya udah cari lobang aja, cari orang-orangnya aja, nanti dikirim 20 juta. Nominal sama buat kita pemberkatan. Di situ, puji Tuhan, saya punya istri yang imannya radikal. Dia bilang gini, "Stop parkiran. Stop, nggak ada, jangan parkir lagi." Terus saya bilang, "Lah, kan kita mau pemberkatan, nanti duit dari mana? Kan lumayan kan setiap parkiran dapat sekian, dapat sekian." "Udah, stop aja parkiran." Kalau aku bilang stop, stop. Terus dia bilang kayak gini ke saya, "Kalau ini pernikahan ini dari Tuhan, Tuhan akan mencukupkan." Saya di situ langsung, "Iya iya, Tuhan akan mencukupkan." Terus saya selalu bilang, "Iya, Tuhan akan mencukupkan." Dia selalu ngomong kayak gitu, "Pokoknya kalau dari Tuhan, pernikahannya dari Tuhan, Tuhan akan mencukupkannya kok. Udah jangan takut, udah kita lakuin bagian kita." Oh ya udah, saya stop di parkiran. Ya udah saya pelayanan aja, saya pelayanan. Dan akhirnya sampai waktunya kita pemberkatan, puji Tuhan semua berjalan lancar. Semua berjalan dengan baik. Bahkan apa yang nggak kita pikirin, apa yang nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Lalu Tuhan bawa saya lagi dalam proses lagi. Berjalannya waktu dari pernikahan, banyak kita harus mulai. Saya bilang sama istri saya, kita bukan dari nol, tapi kita dari minus. Karena apa? Saya dari dalam, bukan nol lagi, tapi dari minus. Tapi dia tetap setia. Dia bimbing saya, dia support saya pelayanan. Puji Tuhan, mamahnya, istri saya, bahkan dia bilang gini, istri saya tuh bilang gini, "Saya nggak nuntut duit kamu. Yang saya pengen itu cuma apa? Kamu dekat sama Tuhan, kamu di bawah kaki Tuhan. Udah itu aja yang saya mau." Ya puji Tuhan dari situ benar-benar Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ini saya orang yang berdosa, tapi Tuhan tolong pakai saya Tuhan untuk jadi alat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan di youth. Saya dipilih jadi ketua youth di gereja saya di GBC Citra GNR. Saya dipilih jadi ketua youth. Di situ saya tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa harus saya?" Terus nggak hari itu juga dijawab. Beberapa minggu kemudian, saya percaya itu Roh Kudus bilang sama saya. Roh Kudus bilang gini ke saya, "Tuhan mau pakai masa mudamu yang dulu. Tuhan mau pakai kamu untuk bersaksi masa muda kamu yang dulu." Oh gitu, saya langsung dibukakan, oh iya ya, masa muda saya dulu kelam. Masa muda saya hancur. Saya nggak mau anak-anak muda ini, Tuhan nggak mau anak-anak muda ini jatuh seperti saya. Jatuh dalam free sex, jatuh dalam narkoba, dan yang lainnya. Makanya di sini saya punya komitmen untuk melayani anak-anak muda, anak-anak youth, anak-anak sekolahan, SMP, SMA. Saya rindu untuk melayani mereka. Tuhan izinkan saya untuk melayani di youth GBC Citra GNR. Sempat ada saya down. Karena anak-anak youth itu mulai beberapa ada yang pindah, ada yang keluar. Tapi saya gini,
Tuhan ini gimana, anak-anak itu kok banyak yang keluar. Saya sempat down, saya bilang, "Mas, apa gara-gara mereka tahu ya saya dari penjara makanya mereka pada keluar ya, pada pindah ya." Jangan kayak gitu. Percaya deh kalau Tuhan izinin kamu untuk di posisi ini pasti ada rencana Tuhan. Oh iya. Ya udah saya belajar di situ, belajar. Ternyata anak-anak youth di gereja saya walaupun hanya cuma 2 atau 13 orang sampai 15 orang, puji Tuhan semuanya sampai saat ini ada. Dan saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya kirim dong anak-anak youth lagi dong ke sini." Ternyata Tuhan enggak kasih itu di tempat saya, tapi Tuhan kasih saya ke tempat lain. Di sini Tuhan kasih saya ada teman namanya Kak Matthew, dia satu pelayanan di Komsel. Kita kebetulan di Komsel itu ada komunitas kita namanya Komsel Saling Melengkapi. Di situ Ko Heri yang panggil saya, yang ajak saya ke Komsel itu. Dan ternyata sampai sekarang tuh banyak kan ada jadi ex dan narapidana itu ke situ semua. Nah, saya diajak sama Kak Matthew. Kak Matthew bilang gini ke saya, "Vi, kamu mau nggak pelayanan?" "Oh, boleh Kak, pelayanan." "Kemana Kak?" Pelayanan ke sekolah-sekolahan." "Ah, ke sekolahan?" "Iya, ke SMP, SMA, mau nggak?" "Ih, mau banget Kak." Itu panggilan saya bilang, "Itu kerinduan saya Kak, melayani anak-anak muda ini." "Oh kamu mau ya?" "Iya." Ya udah sampai akhirnya puji Tuhan sampai sekarang, saya tuh masih melayani di sekolah-sekolah. Jadi setiap hari Jumat atau Kamis, saya pelayanan ada beberapa sekolah, 116, 152, 41, 65, 23, dan yang lain di daerah Sunter, Jakarta Utara. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya di situ. Tidak mudah juga di situ. Banyak sekali yang kayak beban saya tuh, Tuhan saya nggak mau mereka jatuh dalam dosa seperti saya. Gimana ya Tuhan caranya? Dan berjalan waktu sampai saat ini masih berjalan, puji Tuhan. Nah, tahun kemarin juga Tuhan mengizinkan saya eh, masuk dalam padang gurun, yaitu papa saya sakit paru-paru TBC dan jantung, sempat anfal beberapa kali. Ketika papa anfal, saya dikabarin, "Papa anfal." Ah, anfal. Saya ini tipe orangnya itu yang seradak seruduk. Pokoknya dengar berita yang nggak baik, saya buru-buru ngebut. Di hari itu saya sama istri saya. Terus saya berhenti, saya bingung. Terus Roh Kudus bilang lagi ke saya gini, "Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya." Ya, udah saya jalan pelan-pelan. Itu aja yang saya diingatkan kan, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu terus yang saya diingatkan sampai akhir saya nyampe rumah sakit, saya ngeliat papa saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Papa saya udah napasnya udah susah, udah pakai alat segala macam. Saya pegang karena kan saya pengalaman suka megang mayat, saya pegang papa saya jidat, wah udah dingin, saya bilang, "Wah ini udah kayak mayat nih bentuknya nih." Terus juga, saudara bilang, "Udah ini ya, kalau papa ini." Oh iya. Terus saya diingetin lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya langsung ke dekat kepalanya papa, saya pegang, kepalanya papa, saya doa, "Tuhan, eee, Tuhan yang beri saya kesehatan, Tuhan juga berikan papa kesehatan. Saya yakin Tuhan, papa hari ini eee, papa hari ini sehat, papa hari ini sembuh, nggak akan dapat kabar yang tidak baik Tuhan." Berjalan beberapa jam kemudian, akhirnya papa lewati masa kritis. Saya bersyukur di situ, saya bilang di dalam itu, di rumah sakit itu, saya diingatkan gini, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang lainnya. Kuasa Tuhan lebih besar. Ya saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan besar. Mujizat Tuhan terjadi. Papa sehat, papa sembuh. Akhirnya melewati masa kritis, dirawat beberapa hari, pulang. Dapat beberapa hari, anfal lagi, begitu lagi. Datang lagi, pulang lagi. Beberapa hari lagi, anfal lagi, balik lagi ke rumah sakit. Di situ saya diingatkan gini, doa untuk papa, doa bareng sama papa, doa bareng sama papa. Jadi pas bapak saya dirawat, papa saya sendiri, mama tiri saya keluar sama istri saya
saya berdua sama papa saya. Saya bilang gini, sebelumnya emang papa sempat didoakan sama teman-teman gereja, sama teman-teman gereja dan teman-teman Komsel Saling Melengkapi itu datang untuk mendoakan papa. Papa mau, puji Tuhannya tuh papa nggak mau, biasanya kan namanya beda ini, udah jangan, nggak usah gitu. Tapi dia, oh iya ya nggak apa-apa, namanya didoain kan doain baik gitu. Dia mau, bahkan sampai nangis didoakan sama teman-teman Komsel, sama teman-teman gereja, papa nangis. Dan hari itu ketika kita berdua, saya gini, "Pa, Api mau doa, kita doa yuk berdua, Api mau doain papa." "Oh iya, ayo ayo doa." Udah papa nggak usah duduk, tiduran aja. Saya doa, saya pegang tangannya, saya gini, "Tuhan," saya doa gini, "Tuhan, Tuhan yang kasih saya paru-paru baru, Tuhan yang berikan saya kesembuhan, Tuhan yang berikan saya kesehatan. Saya percaya Tuhan, Tuhan juga akan memberikan jantung papa yang baru, paru-paru papa yang baru, papa akan sembuh." Saya berdoa gitu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya berdoa, selesai itu dapat beberapa hari, papa diizinkan pulang. Dan yang saya heran dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Sampai hari ini, papa tidak pernah masuk ruang ICU lagi. Papa tidak pernah masuk ruang UGD lagi. Papa hanya bahkan sakit TBC-nya sudah dinyatakan sembuh. Tinggal sakit jantungnya, walaupun papa setiap bulan harus kontrol, tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Di sini saya belajar Tuhan itu baik. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita belajar untuk tunduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan berikan kita yang terbaik untuk kita. Dan saya juga bersyukur Tuhan mengizinkan saya untuk pelayanan di anak-anak youth, di anak-anak sekolahan, SMP, SMA semua saya diizinkan Tuhan. Bahkan juga ada satu kerinduan ketika saya masih di dalam, Tuhan, ketika saya pulang, saya rindu sekali Tuhan untuk melayani Tuhan di penjara ini. Dan puji Tuhan, setiap bulan saya boleh melayani di gereja di lapas Cipinang Kriminal. Puji Tuhan sekali, semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin terjadi. Mungkin saya mau, jika anak-anak muda semua nonton, kiranya tolong jangan jauh dari Tuhan. Saya percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, karena yang beri kita keselamatan, yang beri kita kesehatan, semuanya Tuhan Yesus. Karena segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya ini yang saya boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Baik, teman-teman, itulah kesaksian yang nyata. Yang nyata itu adalah Tuhan Yesus, ya. Amin. Jadi Mas Rafli berjumpa dengan Tuhan yang benar. Amin. Kenapa? Karena ada buktinya. Bagaimana Mas Rafli ini kena sakit TBC yang akut dan harus menjalani pengobatan 2 tahun. Yes. Tapi apa yang terjadi? Baru 10 bulan pada waktu itu, lewat peristiwa yang adikodrati di mana Mas Rafli ini berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Yesus datang dan menjamah pundaknya dan mengatakan, "Jangan takut, engkau adalah orang yang diberkati." Amin. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu cuma satu, teman. Yes. Kalau ada yang lain itu Tuhan yang palsu, yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus. Mas Raffi ini benar-benar mengalami, ya. Dan apa yang terjadi? Dia disembuhkan, paru-parunya baru. Amin. Dicek melalui cek kesehatan beberapa kali, semuanya dinyatakan bersih. Yes. Dan itulah kuasa Tuhan, teman-teman. Amin. Jangan sampai terlambat, jangan sampai Anda dibodohin dengan cerita-cerita dongeng,
yang bilang, "Oh, percaya kepada ini, beriman saja." Ya, karena, sudah terbukti ya teman-teman bahwa di sebelah itu mereka punya jargon atau ikon mereka itu bahwa, "Masa Tuhan pakai celana kolor? Masa Tuhan disalib?" Ya, itu karena otak manusia yang telah dibodohin setan, digoblokin setan. Dan itu juga terjadi dengan, mohon maaf kepada Mas Rafli, sebelum Iya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pernah menghujat Tuhan Yesus juga. "Masa benar. Tuhan kok disalib hanya pakai kolor?" Nah, ini adalah jargon-jargon yang selalu dimunculkan oleh orang-orang sebelah ini. Ya, Anda ditipu ya. Tuhan Yesus itu pakai, disalib itu memang untuk menebus dosamu. Tapi kalau engkau tidak mau ditebus, Anda rugi sendiri. Anda salah sendiri, jangan menyesal ya. Nanti belakangan baru Anda menyesal, "Kenapa saya percaya dengan dongeng yang dibawa orang yang tidak jelas ini?" Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Mas Rafli, ini ada satu bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang bisa dipercayai. Karena, tadi Mas Rafli sendiri sampai heran-heran, Tuhan Yesus Iya. itu gila ya, baru doa saja kok sudah belum selesai sudah mujizat sudah terjadi, ya. Mau cari di mana teman-teman? Dari ajarannya. Ajaran Tuhan Yesus, "Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat." Tadi Mas Rafli juga diperkenalkan oleh calon istrinya, bahwa kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu harus mengampuni. Ini ajaran Tuhan yang tidak bisa dibantah. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Kalau ajaran setan itu gampang sekali, haus darah setan itu. Halah darahnya, ya. Pokoknya mengedepankan pedang, kita bunuh. Karena halal darahnya, kita berbeda, halal darahnya, kafir. Itu ajaran setan, teman. Ajaran yang penuh dengan kebencian. Ya, carilah Tuhan yang benar. Terima Iya. kasih buat Mas Rafli yang sudah berbagi, menceritakan bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan teman-teman, silakan bagi Anda yang diberkati, boleh dukung Mas Rafli supaya Mas Rafli di tengah-tengah kehidupannya sebagai keluarga muda dan beliau juga akan membaktikan dirinya untuk pelayanan. Nanti, Anda bisa, salurkan kalau Anda tergerak diberkati, salurkan, persembahan kasih, nanti kami akan taruh di layar deskripsi, ya. Dan Mas Rafli, saya punya, sedikit pertanyaan kepada Anda. Jadi, Mas Rafli setelah, apa namanya, percaya Tuhan Yesus itu ada ini enggak, ada dorongan atau ada godaan atau ada keinginan atau ada paksaan nggak dari pihak lain untuk kembali kepada iman yang lalu, kepada iman yang sebelumnya? Silakan Mas Oh, Rafli. iya, itu, ada, ketika saya di dalam itu ada. Karena ada, Mmm, satu kamar itu dia, ini sekali, taat sekali. Dia sampai, mmm, eee, "Ini begini 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 begini." Saya cuma bilang, mmm, "Saya dipilih Tuhan." Saya cuma bilang gitu. "Saya terima mmm, Tuhan tuh karena saya dipilih Tuhan." "Iya, tapi kan iya, begini begini." Tetap saya bilang, "Saya tetap, saya dipilih Tuhan." amin. Lalu sempat juga ketika saya, jemput istri saya, Mhm, eee, saya lagi nunggu, terus tiba-tiba ada orang yang biasa pakai sorban gitu, dia mmm, bilang kita kenalan, saya bilang, "Iya, saya Markus," saya bilang gitu. "Oh mmm, ya, mau nggak," ini saya bilang, "Saya bukan saya non muslim," saya bilang gitu, "saya non muslim." "Oh iya, nggak apa-apa, kamu nggak ikutin kata-kata saya?" "Oke," saya bilang, "Ya apa?" Dibilang, terus dia kalimat syahadat kan, saya bilang, oh, saya gini, dia suruh saya baca dua dua kalimat syahadat, suruh ikutin dia, saya bilang gini, "Tuhan Yesus juru selamat saya." "Bukan mmm, itu, coba ulang lagi ya, ikutin saya." "Oke, iya," saya gituin. Terus dia ucapin seperti itu lagi, saya bilang lagi,
Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Wah, Mhm. semoga kamu dapat hidayah ya. Saya bilang, iya saya udah dapat keselamatan yang seutuhnya. Saya bilang gitu dari Tuhan saya. Amin. Ya udah dari Iya. situ saya belajar sih jangan pernah menyangkal Tuhan. Walaupun di Amin. tengah-tengah badai jangan pernah menyangkal Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, kami mengasihi siapapun Anda, ya. Sekalipun mungkin ada yang berkata, "Tapi kami tidak mengasihi kalian," tidak masalah. Kalian tidak mengasihi kami tidak penting. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda. Iya, benar. Karena semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Dari pengajarannya tidak bisa dibantah. Dari perbuatannya tidak bisa dibantah. Dari firman-Nya tidak bisa dibantah. Dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak bisa dibantah. Bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Tuhan hanya satu, tidak ada dua teman. Kalau ada Iya, dua berarti satu yang palsu. Ya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel, bukan Allah dari bangsa lain. Ya, Allahnya Israel. Itulah Tuhan yang benar. Ya, jadi teman-teman, saya mengasihi. Juga Anda sudah dengar tadi bagaimana Mas Rafli, Muhammad Rafli juga mengasihi Anda semua. Oleh sebab itu, dia menyampaikan kesaksian ini dengan doa supaya siapapun yang mendengarkan bisa terbuka pikirannya untuk mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Oke teman-teman, kami cukupkan dulu sampai di sini dan sekali lagi terima kasih buat Mas Rafli yang sudah hadir dengan kesaksian yang memberkati dan menguatkan kita semua dan amin. doa kami Tuhan Yesus yang maha baik itu, yang setia dan adil itu terus menguatkan, memberkati Mas Rafli dan memakai Mas Rafli dimanapun Anda berada untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Ya, amin. Dan sekali lagi teman-teman yang diberkati, boleh dukung Mas Rafli ya, nanti eh, rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, sampai di sini dulu dan kita akan berjumpa di program kesaksian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.